Sildenafil. Apa itu sildenafil? Sildenafil adalah obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi dengan meningkatkan aliran darah ke penis saat rangsangan seksual terjadi sehingga terjadi ereksi. Dan bisa digunakan juga untuk meningkatkan kemampuan pada penderita hipertensi pulmonal saat berolahraga dengan melemaskan pembuluh darah di paru-paru dan agar tekanan pembuluh darah berkurang sehingga darah dapat mengalir dengan lancar. Paten dan nama generik obat sildenafil diantaranya. Nama paten dan generik obat sildenafil yang pertama adalah Viagra, kedua Givagra, ketiga Viastrabultogra, 4 Viajoy, yang kelima Sanbenafil, yang keenam Erifil, dan yang terakhir adalah Sildenafil Citrat. Berikut gambar sediaan dari obat sildenafil. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan oral dissolving film. Selanjutnya, golongan dan klasifikasi obat sildenafil. Obat resep dan golongan obat keras harus sesuai dengan resep dokter. Berikut tentang indikasi dan kontraindikasi obat sildenafil. Pertama adalah indikasi. Sildenafil Citrat sendiri merupakan obat yang diindikasikan untuk disfungsi ereksi dan hipertensi arteri pulmonal. Obat ini pada umumnya dikenal dengan nama Viagra dan sering digunakan sebagai obat disfungsi ereksi pada pria. Sildenafil termasuk golongan obat keras yang hanya boleh digunakan sesuai petunjuk dokter. Apabila jika digunakan secara tidak tepat, bahan kimia obat ini dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Efeknya seperti kehilangan penglihatan, pendengaran, stroke, serangan jantung, bahkan menimbulkan kematian, sesuai dengan BPOM RI tahun 2015. Yang selanjutnya adalah kontraindikasi. Bila digunakan, pastikan Anda mempunyai kondisi yang memang disarankan oleh dokter. Jangan gunakan obat sildenafil jika Anda punya kondisi gangguan pada sistem kardiovaskular berat, misalnya gagal jantung. Jangan menelan pil Viagra atau obat untuk impotensi dan nitrat atau obat jantung secara bersamaan, karena Anda akan dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa atau mengalami kematian. Viagra atau sildenafil citrat dan nitrat atau nitrogliserin memang aman bila ditelan sendiri-sendiri, namun tidak disarankan untuk ditelan sekaligus secara bersamaan. Dikarenakan akan terjadi interaksi obat atau drug interaction yang mengakibatkan penurunan drastis aliran darah ke jantung, dikarenakan pelebaran pembuluh darah yang berlipat ganda, dan akhirnya jantung akan kekurangan oksigen dan bahkan terhentinya oksigen dalam tubuh. Kemudian, bagaimana dengan efek samping obat sildenafil? Efek sampingnya adalah yang pertama adalah SPP, sakit kepala, kemerahan, pusing, sementara amnesia global, dan kejang. Yang kedua adalah CV, yaitu MI, kematian mendadak, CV collapse, TIA, distremia ventricle, pendarahan KV. Yang ketiga adalah MISC, yaitu dispepsi, hidung tersumbat, ISK,
penglihatan abnormal, diare, dan ruam. Yang terakhir adalah NAION atau neuropati optik iskemik non-arteritik, yaitu gangguan pendengaran, priapisme, krisis sel sabit. Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamika ialah proses obat bekerja dalam tubuh. Bagaimana obat mempengaruhi tubuh? Obat bekerja dengan cara merangsang aktivitas seluler tubuh, lalu bereaksi dengan reseptor dan berinteraksi dengan sistem enzim. Farmakokinetik ialah aksi obat atau proses obat dalam tubuh, bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat. Absorpsi dimulai sejak masuk dalam tubuh sampai mencapai cairan yang bersirkulasi dan jaringan. Obat diberikan secara oral dan diabsorpsi melalui saluran pencernaan. Bioavailabilitas 40%. Waktu puncak konsentrasi plasma 30 menit sampai 120 menit. Distribusi meliputi pergerakan obat ke jaringan-jaringan tubuh. Tidak diketahui secara detail, namun distribusi dilakukan dalam jaringan darah. Metabolisme digunakan tubuh untuk mengubah obat dan zat kimia lainnya menjadi substansi non-toksik didasarkan pada suatu proses yang bekerja untuk membuat kimia menjadi kurang aktif dan lebih mudah diekresi dari tubuh. Terjadi di liver, aktif metabolisme. Ekresi, pengeluaran obat dari tubuh yang dibuat larut dalam air pada hepar dengan mudah dapat diekresikan dari ginjal melalui filtrasi glomerulus, perpindahan air dan komponen yang larut di dalam air dari plasma ke tubulus ginjal, pengeluaran obat melalui feses dan urin. Half-life, yaitu waktu yang diperlukan obat dalam tubuh untuk menurunkan ke level setengah dari level puncak yang sebelumnya telah dicapai. Waktu paruh 4 jam. Waktu puncak obat di mana obat mencapai kadar konsentrasi tertinggi. Puncak kerja obat ini 1/2 sampai 1/2 jam. Hasil positif atau yang diharapkan ialah kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Dosis dan juga cara pemberian obat sildenafil. Dosis sildenafil. Pria dewasa di bawah 65 tahun, PO 50 mg 1 jam sebelumnya dengan aktivitas seksual dapat ditingkatkan menjadi 100 mg atau diturunkan menjadi 25 mg maksimal sekali per hari. Dewasa di atas 65 tahun pria, PO 25 mg sekitar 1 jam sebelum aktivitas seksual. Jangan gunakan setiap hari. Cara pemberian obat sildenafil. Disfungsi ereksi, berikan kira-kira 1 jam sebelum aktivitas seksual. Jangan gunakan lebih dari sekali sehari. Berikan saat perut kosong untuk penyerapan yang lebih baik. Tablet mungkin terbelah. Kemudian, nursing consideration. Edukasi pasien atau keluarga. Pertama,
Ajari pasien bahwa produk tidak melindungi terhadap PMS, termasuk HIV. Kedua, ajarkan pasien bahwa penyerapan produk adalah dikurangi dengan makanan tinggi lemak. Ketiga, ajari pasien bahwa produk tidak boleh digunakan dengan nitrat dalam bentuk apapun. Keempat, ajarkan pasien bahwa tap mungkin terbelah. Kelima, ajarkan pasien untuk segera memberitahu pemberi resep dan berhenti mengambil produk jika kehilangan penglihatan terjadi. Dan terakhir, jangan gunakan lebih dari 100 mg dalam 24 jam. Selanjutnya, indeks dan keamanan kehamilan. Dalam kategori B, berarti bahwa obat ini cukup aman untuk janin. Terakhir, special precaution dari obat sildenafil. Segera hentikan penggunaan produk jika terjadi gangguan penglihatan, pendengaran, atau ereksi berlangsung lebih dari 4 jam. Hubungi dokter jika masalah terus berlanjut. Demikian presentasi dari kami grup 43 tentang obat sildenafil sesi 4A Farmakologi Dasar. Terima kasih.